Atalanta berminat datangkan Charles de Ketelaere. Charles de Ketelaere tidak memenuhi harapan di musim debutnya bersama AC Milan, tetapi pemain muda Belgia itu masih menarik perhatian Atalanta. Rossoneri memfokuskan upaya mereka pada bakat Belgia musim panas lalu dan akhirnya mengalahkan Leeds United untuk mengamankan tanda tangannya, membayar total sekitar 35 juta euro untuk pemain berusia 22 tahun itu. Namun investasi Milan belum terbayar karena pemain Belgia itu hanya berhasil memberikan 1 assist dalam 33 penampilan di semua kompetisi musim ini. Dia terlihat seperti bayangan dari masa emasnya saat bersinar bersama Braga. Sebagaimana dirinci oleh tim W, Atalanta telah mengawasi de Ketelaere musim ini dan tertarik untuk mendatangkannya di musim panas mendatang. La Dea masih sangat yakin dengan talenta dan potensi besar yang dimiliki oleh Charles de Ketelaere. Gianpiero Gasperini telah membuktikan kemampuannya untuk memaksimalkan pemain di masa lalu dan akan menyambut dengan tangan terbuka pemain berusia 22 tahun itu ke dalam skuadnya. Perpindahan pinjaman mungkin cocok untuk AC Milan, memungkinkan pemain untuk melanjutkan perkembangannya di Italia tanpa tekanan dari lingkungan Rossoneri. Kondisi Oliver Giroud mulai membaik dan siap untuk AS Roma. Kabar baik untuk Stefano Pioli dan AC Milan pada sesi latihan mereka hari ini, karena Oliver Giroud kembali ikut berlatih dengan skuad, tepat pada waktunya untuk pertandingan melawan Roma akhir pekan ini. Penyerang Prancis berusia 36 tahun itu telah menjadi bagian penting dari skuad Pioli musim ini, menjadi sumber utama gol dan kepemimpinan di lapangan. Dia telah mencetak 13 gol dan memberikan 6 assist dalam 38 penampilan musim ini. Giroud tidak ambil bagian dalam 2 pertandingan Liga terakhir Milan, tetapi bermain 68 menit dari kemenangan Liga Champions mereka atas Napoli. Namun harus ditarik keluar karena cedera betis. Seperti yang disoroti oleh Calcio Mercato, Giroud melakukan seluruh sesi latihan dengan rekan-rekan setimnya hari ini, menunjukkan bahwa ia akan bersedia sebagai starter untuk Milan dalam pertandingan mendatang melawan AS Roma. Pembaruan kontrak Rafael Leao tinggal menunggu hitungan waktu. Laporan yang berkembang di Italia hari ini mengungkapkan jika sikap AC Milan sudah mulai melunak terkait persoalan perpanjangan kontrak Rafael Leao. Saat ini situasi negosiasi berlangsung jauh lebih positif dari beberapa bulan lalu. Menurut apa yang dilaporkan oleh Sport Mediaset via Sampre Milan, kabut yang menyelimuti negosiasi pembaruan kesepakatan Leao tampaknya telah menipis dan kesepakatan kini semakin dekat. Milan telah menaikkan tawaran mereka menjadi 6,5 juta euro bersih per musim dalam bentuk gaji plus bonus, di mana mereka telah menambahkan 2 juta lagi sebagai kompensasi atas jumlah yang telah dibayarkan oleh pemain ke Sporting Lisbon. Inti masalahnya tetap denda 16,5 juta euro, meningkat dengan bunga yang harus dibayarkan ke klub Portugal dan yang sudah disumbangkan oleh Leao dengan membayar 1/5 dari gajinya setiap bulan. Sekarang tergantung pada pengadilan arbitrase olahraga untuk mengambil keputusan akhir tentang masalah ini. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa pada akhirnya Lille yang mengambil jumlah penuh agar tidak kehilangan persentase hasil penjualan kembali Leao di masa depan. Sepertinya pembaruan kontrak Leao dengan AC Milan hanya tinggal masalah waktu, dan tidak terkecuali bahwa semuanya dapat diselesaikan sebelum derby Liga Champions melawan Inter Milan. Perpanjang kontrak Mike Maignan, Milan tawarkan gaji fantastis. AC Milan diperkirakan akan memulai proses perpanjangan kontrak Mike Maignan. Rossoneri khawatir pemain asal Prancis tersebut dibeli klub lain dengan harga murah. Tidak diragukan lagi bahwa Mike Maignan telah menjelma jadi salah satu pemain penting bagi AC Milan sejak kedatangannya di musim panas 2021 sebagai pengganti Gianluigi Donnarumma yang hijrah ke PSG dengan status free transfer. Bukan hanya terus melakukan penyelamatan penting, Maignan juga mampu menunjukkan kemampuannya dalam memimpin lini belakang dan membangun serangan dari belakang. Menurut kabar terbaru dari Pietro Mazzara dalam kolomnya untuk Milan News,
Rossoneri yakin jika mereka memiliki penjaga gawang terbaik di dunia. Itulah alasannya mereka memikirkan perpanjangan kontrak bagi pemain 27 tahun tersebut. Saat ini Milan berencana untuk menawarkan kesepakatan senilai 5 juta euro bersih per musim, dengan kesepakatan yang akan didepositkan setelah 1 Juli untuk memperpanjang tenggat waktu hingga 30 Juni 2028. Ini akan jadi kenaikan gaji yang cukup besar, meski tidak ada yang dapat membantah jika pemain asal Prancis tersebut layak mendapatkannya. Sejak gabung Rossoneri, Maignan memang terus menunjukkan performa gemilang. Terakhir dia berhasil menghalau beberapa peluang emas yang didapat Lecce dalam kemenangan 2-0 di San Siro. Sebelumnya Maignan juga tampil gemilang saat Rossoneri menyingkirkan Napoli di Liga Champions, mengantarkan Milan ke babak semifinal kompetisi elit Eropa tersebut. Milan akan kembali andalkan Davide Calabria di sisi kanan. Jelang pertandingan penting di Serie A melawan AS Roma, pelatih AC Milan Stefano Pioli diklaim akan kembali menurunkan Davide Calabria di sisi kanan. Pertandingan melawan AS Roma di Stadion Olimpico merupakan pertandingan yang sangat penting, terlebih bagi AC Milan yang ditargetkan untuk berada di posisi 4 besar papan klasemen akhir Serie A. Saat ini kedua tim memiliki poin yang sama di klasemen, sehingga kemenangan akan sangat berpengaruh pada posisi keduanya. Jelang pertandingan penting tersebut, menurut laporan dari Corriere dello Sport, pelatih AC Milan Stefano Pioli sudah punya gambaran siapa saja pemain yang akan diturunkan dalam pertandingan akhir pekan nanti. Di lini pertahanan, Kapten Davide Calabria akan kembali bermain di sisi kanan. Calabria absen pada laga terakhir melawan Lecce karena menjalani skorsing akibat akumulasi kartu kuning yang terlalu banyak. Selain Calabria, Milan sebenarnya masih punya Alessandro Florenzi yang bisa dimainkan. Pemain 32 tahun tersebut punya masa lalu yang cukup panjang dengan Roma, sehingga motivasinya untuk membuktikan diri akan lebih meningkat. Florenzi diketahui menghabiskan hampir sepanjang karirnya di ibu kota Italia tersebut. Namun kesetiaannya tidak dibayar dengan baik oleh Giallorossi, hingga akhirnya dia tersingkir sendiri, termasuk pernah dipinjamkan ke PSG.